Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan luas dan keliling lingkaran, bagian yang pertama ya. Jadi pada video kali ini nanti kita akan sajikan bagaimana kita bisa mendapatkan luasan dari lingkaran dan juga keliling dari lingkaran ya. Oke, silahkan kalian bisa simak dengan baik. Semoga bisa dipahami dengan mudah ya. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, sebelum kita mendapatkan perumusan dari luas dan keliling lingkaran, sedikit review berkenaan dengan unsur-unsur lingkaran ya. Ingat, lingkaran adalah kumpulan dari titik-titik yang membentuk lengkung tertutup ya, dimana di setiap titik pada lingkaran itu memiliki jarak yang sama, yaitu dengan pusat lingkaran. Yang jarak yang sama yang dimaksud adalah jari-jari ya. Oke, yang pertama unsur dari lingkaran adalah pusat lingkaran ya. Jadi O ini adalah pusat lingkaran. Kemudian jari-jari. Jari-jari adalah ya titik yang ditarik ke pusat lingkaran. Titik pada lingkaran yang ditarik ke pusat lingkaran. Contohnya di sini OA adalah jari-jari lingkaran. Berikutnya adalah diameter. Diameter adalah ya garis yang ditarik dari dua titik pada lingkaran yang melewati pusat lingkaran. Misalkan titik B dan titik C, kita tarik garis melewati pusat O, maka BC dikatakan diameter lingkaran ya. Kemudian unsur lingkaran berikutnya adalah busur, misalkan busur CD ya. Jadi garis lengkung pada lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Di sini busur CD contohnya. Kemudian tali busur. Ya, tali busur adalah ya garis dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Misalkan di sini B ke D. BD adalah tali busur ya. Kemudian tembereng. Nah, tembereng adalah ya luasan yang dibatasi oleh ya tali busur dan busur. Contohnya adalah yang daerah yang diarsir dengan warna abu-abu ini ya. Ini adalah tembereng. Kemudian juring. Nah, juring adalah luasan yang dibatasi oleh dua jari-jari dan tali busur. Juring OCD. Dan terakhir adalah apotema. Apotema adalah ya garis yang ditarik dari pusat lingkaran ke tali busur yang tegak lurus. Nah, di sini OE adalah apotema ya. Oke. Setelah kita pahami unsur-unsur lingkaran, kali ini kita akan coba untuk mendapatkan luas dan keliling lingkaran ya. Oke, perhatikan lingkaran berikut. Yang perlu dipahami di sini ada satu simbol ya nanti. Yang mana kalau di pusat lingkaran O ini kemudian ada titik A pada lingkaran kalau nanti ditarik garis ya. Dengan titik B pada lingkaran ditarik garis, maka dikatakan AB adalah diameter lingkaran ya. Kalau AO itu nilainya R, OB nilainya R juga, maka jari-jarinya adalah diameternya atau D adalah 2 dikali R. Nah, berikut ini adalah satu nilai ya, yang mana disebut nilai pi ya, atau kalau simbolnya seperti ini pi. Pada lingkaran, nilai pi merupakan perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Jadi pi itu sebuah nilai yang didapat dari perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Kalau keliling lingkaran kita simbolkan dengan K, diameter kita simbolkan dengan D, maka bisa dirumuskan nanti ya bahwa pi sama dengan K per D. Jadi nilai pi sama dengan perbandingan keliling dengan diameternya. Sehingga kita akan peroleh keliling lingkaran adalah pi dikali D. Dengan pi bisa 22/7 atau nilainya pendekatannya adalah 3,14 ya. Jadi sekali lagi, nanti dalam percobaan misalkan kita hitung kelilingnya dan diameter, maka nilai pi itu mengarah ke nilai 22/7 kalau dalam bentuk pecahan, atau pendekatannya dalam bentuk desimal 3,14 ya. Oke,
Dari pi sama dengan K per D nanti diperoleh keliling lingkaran adalah pi dikali D ya, kalikan silang ya. Karena D itu 2R, maka K bisa juga disajikan dalam bentuk K sama dengan 2πr ya. Jadi D-nya diganti dengan 2R, maka diperoleh kelilingnya 2 kali pi kali R. Ya, jadi sekali lagi nilai pi adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Ya, pi sama dengan K per D. Nanti pendekatannya kalau dalam bentuk pecahan adalah 22/7 nilai pi. Kalau dalam bentuk desimal pi itu 3,14. Karena pi sama dengan K per D, maka keliling lingkaran didapatkan K sama dengan pi dikali D. Ya, pi dikali diameter. Karena diameter sama dengan 2 kali jari-jari, maka K sama dengan 2 kali pi kali R. Selanjutnya, untuk bisa mendapatkan hubungan dari luas ya, maka lingkaran ini kita potong ya menjadi juring-juring kecil nanti ya. Ini misalkan yang atas kita beri penanda noktah merah ya, nanti kita lepas, kita tata di bawah ini ya. Nah, ternyata nanti kalau juringnya itu semakin kecil, maka bentuk di bawah ini mendekati bentuk apa? Ya tentu persegi panjang ya. Tentu panjangnya ini ke sini adalah ya seperti luasan ini, berarti setengah keliling ya. Ini juga setengah keliling lingkaran. Sementara ini kalau semakin kecil ini mendekati ke R ya. Jadi ukurannya nanti R dikali ya ini setengah keliling lingkaran ya. Sehingga luas dari lingkaran adalah ya setengah K dikali R. Karena nilai K adalah 2πr, maka bisa juga kita sajikan nanti K diganti dengan 2πr sehingga diperoleh luas sama dengan pi dikali R kuadrat ya. Atau karena R setengah D kuadrat berarti 1/4 D kuadrat ya. Jadi luasnya bisa 1/4 dikali pi dikali D kuadrat ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Sekali lagi, luasan dari lingkaran bisa kita dapatkan ketika lingkaran itu kita bagi dalam juring-juring yang kecil ya. Ini sebagai contoh kita pakili juring yang berwarna merah, ada nokta merah, yang bawah yang kosongan kita tata seperti di bawah ini. Tentu semakin kecil juringnya, maka akan mendekati bentuk ini ke bentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya setengah keliling, tingginya adalah R, sehingga luasnya setengah keliling dikali R. Setengah keliling dikali R, kelilingnya 2pi, kelilingnya adalah 2πr, sehingga nanti tinggal πr kuadrat. Kalau R-nya diganti dengan setengah D kuadratkan berarti 1/4 pi D kuadrat ya. Oke, untuk mudahnya perhatikan contoh berikut ya. Tentukan keliling dan luas dari lingkaran-lingkaran berikut. Di sini diberikan lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Maka tentu kelilingnya karena yang diketahui jari-jari, keliling sama dengan 2 kali pi dikali R. Karena jari-jarinya menggunakan ukuran 7 cm, maka pi-nya kita gunakan 22/7 agar mempermudah dalam perhitungan ya. Jadi 2 kali pi-nya 22/7 kali 7. Ini berarti kalau kita sederhanakan ini dibagi tinggal 2 kali 22, 44 cm ya. Sementara luasnya pi R kuadrat ya, karena diketahui jari-jari. Nah, karena jari-jarinya 7, maka kita gunakan pi-nya 22/7 ya. 22/7 kali 7 kuadrat. Nah, ini kalau kita sederhanakan pangkatnya tinggal 1 atau 7 ya. 7 pangkat 1, 7 kali 22 ya 154 cm persegi ya. Oke, contoh berikutnya, dengan jari-jari 10 cm tentukan keliling dan luas lingkaran. Nah, tentu keliling 2πr karena digunakan jari-jari 10 cm, maka kita gunakan pi dalam bentuk desimal atau 3,14. Sehingga dengan mudah nanti 2 kali 3,14 6,28 dikali 10 berarti 62,8 cm ya. Sementara luasnya pi R kuadrat, pi-nya 3,14,
kali R-nya 10 kuadrat. 10 kuadrat 100, 100 kali 3,14 ya 314 cm per segi ya. Oke, sekarang yang C. Nah, sekarang yang diketahui bukan jari-jari tapi diameter atau D ya. Kalau diketahui diameternya, maka kita gunakan keliling pi kali D ya. Karena 21 kelipatan 7, kita pilih pi-nya 22 per 7. 22 per 7 kali 21. Oke, 21 dibagi 7 dapatnya 3. 3 kali 22 tentu kalau dikalikan 66 cm. Kemudian untuk luas berarti kita gunakan perumusan menggunakan D, seperempat pi D kuadrat. Jadi sama dengan seperempat, pi-nya kita gunakan 22 per 7. Maka nanti kalau kita sederhanakan di sini, nanti 21 kali 21 ya. 21 kuadrat ini 21 kali 21, maka yang 21 dibagi 7 ini dapatnya 3 nanti ya. Oke. Kemudian 22 nanti dibagi 4. Nah, ini dapatnya 11, ini dapatnya 2 ya. Oke, silahkan nanti diambil orangnya, dihitung. Perhitungannya nanti kita dapatkan 33 kali 21 itu 693, bawahnya masih ada per 2. Berarti 693 per 2 cm per segi ya. Oke, lanjut contoh soal terakhir. Tentukan keliling dan luas dari lingkaran yang diameternya 50 cm. Nah, karena diketahui diameter berarti kelilingnya pi kali D. Karena diketahui diameternya dalam ukuran 50 ya, kelipatan 10, pi-nya kita gunakan 3,14. 3,14 dikali 50 ya. Nanti 3,14 dikali 5 jadinya adalah 157 cm ya. Sementara luasnya seperempat pi D kuadrat ya. Kita gunakan seperempat kali 3,14 kali 50 kuadrat. Silahkan diambil oret-oretannya ya. 50 kuadrat berarti nanti 50 kali 50 ya. Nah, setelah kalian hitung nanti kita dapati luasnya adalah 1962,5 cm per segi ya. Oke, mudah-mudahan ulasan berkenaan dengan keliling dan luas lingkaran dari merumuskannya dan berlatih mendapatkannya bisa dipahami dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.